Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan kami lansia yang beraktivitas di luar rumah. Semoga pemirsa sekalian selalu diberi kesehatan dan berbahagia bersama keluarga. Kali ini kami melakukan aktivitas outdoor camping di Lembah Kelut ya, lereng Gunung Kelut, ketinggian sekitar 800-an mdpl. Dan suhu tidak terlalu dingin dan tempatnya tidak jauh dari kota. Perjalanan kami melewati Simpang Gumul, ikon yang keren di kota Kediri, di mana banyak masyarakat dari dalam maupun luar kota berkunjung, terutama di hari libur atau weekend. Simpang Limang Gumul ini cukup mudah diakses dan indah, dikelilingi oleh taman-taman yang asri dan pohon-pohon palem yang cukup. Perjalanan ini melewati Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ke arah Gunung Kelut. Di kiri kanan banyak pohon-pohon yang rindang dan padat serta perkebunan buah nanas, di mana nanas ini merupakan komoditi utama di lereng Gunung Kelut. Kemudian kita bisa melihat di kiri kanan ada banyak warung-warung yang menjual buah nanas. Cukup murah, sekitar 10-20 ribu per ikat disimpan. Kami sudah memasuki area camping ground Lembah Kelut. Untuk diketahui bahwa camping ground Lembah Kelut ini terdiri dari beberapa area. Di antaranya yang paling depan adalah area hutan karet, kemudian ada hutan cengkeh dan area campground utama di atas resto. Petugas cukup membantu kooperatif dan cekatan, serta kalau kita melihat di resepsionis ini dijual berbagai macam barang-barang keperluan untuk souvenir dan juga kopi dan lain sebagainya. Kita memasuki gerbang Lembah Kelut ya. Di sini cuaca cukup terik karena siang, sehingga cukup juga berkeringat untuk memasuki area camping ground ini. Kita memasuki gerbang yang kedua. Di situ dijaga ada suara pala. Dan kemudian musuh belok kiri ini adalah area hutan karet. Camping ground hutan karet ini cukup luas ya, bisa menampung ratusan tenda, dan pohon karetnya juga jarang-jarang sehingga bisa mendirikan tenda di bawah pohon. Sini disediakan beberapa fasilitas. Yang pertama mungkin bisa melihat kita dalam musola. Musola ini cukup bersih dan terawat begitu. Ada 2 keran untuk wudhu, dalamnya keramik yang cukup bersih. Di sampingnya kita melihat ada toilet ya untuk pria dan wanita. Toilet ini masing-masing untuk pria 4 pintu dan wanita 4 pintu. Kondisinya cukup bersih di dalamnya dan kering. Air melimpah
airnya cukup segar dan bisa dipakai juga untuk mandi. Air ini mempengaruhi juga kebugaran kita karena air yang bersih dan jernih ini karena dari sumber itu cukup menyegarkan. Di sekitar camping ground hutan karet ini ada tanah lapang dan di sana ada kursi-kursi kayu yang dipotong begitu. Dan ini biasa dipakai untuk outbound, dipakai untuk kegiatan-kegiatan massal ya, api unggun dan sebagainya, sehingga lebih mengasihkan kalau di sini kita bisa melakukan kegiatan outbound bersama. Selanjutnya kita masuk area camping yang di atas resto, camping utama. Di situ ada beberapa patung yang menaiki kodok begitu. Jadi saya tidak paham apa maksud. Kedua ada juga gazebo ya. Gazebo yang agak tinggi posisinya dan bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan bersantai dan sebagainya, menggelar tikar. Di sampingnya ada juga lagi ruangan biasanya dipakai untuk makan minum dan ngopi di situ. Ada beberapa permainan. Selanjutnya di sini juga kita bisa menemui ada spot untuk foto dengan latar belakang Gunung Kelut. Latar belakang Gunung Kelut ini cukup indah dipakai sebagai background foto. Di latar belakang kita bisa melihat ada Gunung Kelut di sana, sebagian tertutupi awan, sangat indah sekali. Di bawahnya ada lembah yang juga banyak sekali pohon nanas yang dibudidaya oleh penduduk setempat bekerja sama mungkin dengan pemilik lahan. Dan di sekitar pemandangan ini kita bisa melihat sebenarnya banyak sekali spot-spot yang bisa dipakai untuk melakukan foto, selfie, atau aktivitas lain yang cukup membuat kita menjadi sehat, bisa jalan kaki, turun ke bawah, dan menikmati pemandangan serta angin yang sejuk. Di bawah camping ground yang di atas ini terdapat resto yang cukup representatif yang menyediakan makanan-makanan yang bervariasi juga. Bisa dipakai untuk mengisi perut pada saat kita selesai berkeliling. Ada beberapa jenis minuman juga. Tempatnya cukup teduh dan dikelilingi oleh taman-taman dan mall. Kita sudah mendirikan tenda. Kebetulan
memang agak cepat karena tendanya cukup dipompa saja, tidak perlu memasang rangka dan sebagainya. Kemudian kursi-kursi dan sebagainya termasuk listrik, ya, pemasangan listrik, dan di beberapa tempat di sekitar tenda itu ada beberapa instalasi listrik yang bisa kita salurkan ke tenda kita untuk penerangan misalnya dan keperluan-keperluan lain. Dari tenda ini kita waktunya cukup cepat dan kemudian fasilitasnya juga cukup. Menu hari ini kita siang-siang makan nasi pecel dengan beberapa kelengkapan lauknya, di antara tahu, tempe, dan telur. Ikan asin juga ada. Ini cukup menggairahkan makan siang. Kebetulan setelah melakukan kegiatan mendirikan tenda, kita juga cukup kelaparan, ya. Sangat bernafsu untuk makan siang meskipun agak telat, ya. Pecel biasanya pagi, tapi kali ini untuk siang hari pun pecel ini juga sangat nikmat, ya, dimakan dengan beberapa variasi. Untuk diketahui memang pecel ini merupakan salah satu makanan favorit kita, makanan kebangsaan kita, yang di situ juga sudah memenuhi beberapa syarat 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, ada tahu tempe, ada telur, kemudian ada ikan dan seterusnya. Ini juga bisa kemudian menjadi ketahanan tubuh kita, kebugaran kita, karena mendapatkan asupan yang sesuai dengan yang dianjurkan. Anginnya di sore ini juga cukup lumayan kencang, ya, sehingga membuat tenda kita juga bergoyang-goyang. Malam hari kita masak ini adalah nasi liwet yang secara praktis memang bahannya sudah setengah dari rumah, tinggal dihangatkan begitu. Sekaligus kita juga membuat api unggun. Yang pertama untuk mengusir hawa dingin, sekaligus juga mengusir nyamuk-nyamuk di sekitar tenda. Ini cukup mujarab karena namanya di hutan juga pasti, di perkebunan pasti banyak nyamuk. Nah, nyamuk-nyamuk ini cukup mengganggu, tapi begitu kita menyalakan api unggun, maka nyamuk-nyamuk akan menghilang. Ini suasana tenda kita di malam hari yang cukup juga sempat hujan sebentar, cukup mengganggu hujan ini. Dan kemudian anginnya juga cukup kencang juga, sehingga peralatan kita juga porak-poranda tertiup angin. Tapi ini menambah keasikan kita untuk camping, ya, karena kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan sambil bersendaguro karena peralatan-peralatan pada jatuh ke bawah semua. Memang malam hari ini kita masang playset, ya, meskipun tidak cukup lebar tapi cukup juga untuk menghalangi air hujan yang ke tenda. Dan malam hari ini juga kita sendirian di camp hutan karet ini, karena tidak ada yang lain yang berkemah di sini, karena hari ini adalah bukan hari libur, bukan weekend, sehingga kesendirian ini juga menimbulkan kenikmatan sendiri. Tapi di sekitar ini lampunya terang semua, di musola terang, di toilet dan sebagainya, sehingga kita merasa nyaman di sekitar sini. Dan ini malam-malam juga meskipun ada perasaan yang tidak enak, tapi
sejauh ini juga aman-aman aja, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Malam-malam ini memang satu keasikan tersendiri, bisa menyalakan api unggun dan seperti biasanya kita setelah selesai melakukan aktivitas membongkar tenda, maka kita membersihkan area di sekitarnya. Kebetulan di situ juga ada tempat sampah, sehingga kita bisa membuang sampah, membersihkan dengan menyapu di sekeliling sisa-sisa makanan atau sisa-sisa tempat makanan bisa kita buang di tempat sampah itu. Dan ini juga merupakan satu kebiasaan yang harus kita jaga. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali para pemirsa dengan episode berikutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.